Jalan-jalan ke Pontianak, jangan lupa beli kampak. Yang hadir banyak tapi jawab salamnya kurang kompak, kecapean kayaknya nih. Biar kompak, biar semangat, karena di dalam kalimat salam itu ada 3 doa. Yang pertama, semoga diberikan keselamatan. Yang kedua, semoga diberikan kasih sayang. Yang ketiga, semoga diberikan keberkahan. Yang semangat jawab salamnya, insya Allah selalu diberikan keselamatan, kasih sayang, dan keberkahan. Kecuali ada 3 golongan ibu bapak yang enggak wajib menjawab salam. Golongan yang pertama, orang kafir, enggak wajib jawab. Golongan yang kedua, orang gila, juga enggak wajib jawab. Golongan yang ketiga, orang budak, enggak wajib jawab. Tinggal pilih mau jadi orang gila apa jadi orang budak. Berarti yang enggak jawab salam tinggal pilih dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat, takut dibilang budak. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahda la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammada. Ini enggak jawab juga ini. Ala unabbi'ukum bi abkhalil bukhala. Ala unabbi'ukum bi ajazin nas. Nabi pernah bilang begini, sahabatku, mau tahu nggak kamu? Mau tahu nggak kalian siapa mereka? Orang-orang yang paling bakhil, bin pelit, alias kikir bin medit, alias koret bin buntut, kasir pantat kuning, cap jahe, merege hese. Mau tahu nggak kalian siapa mereka? Orang-orang yang paling malas di dunia. Apa kata Ar-Rasul?
Orang yang paling bakhil, orang yang paling malas di dunia adalah idza dzukirtu ismuhu walam yusolli alayya. Dialah orang yang kalau dengar nama aku disebut tapi enggak menjawab dengan bersolawat. Itulah orang yang paling yang paling yang paling yang paling buntut pantatku cap jahe merege. Jangan jadi orang pelit Bapak Ibu. Na'udzubillahi min. Orang pelit itu celaka di dunia, celaka di kuburan, celaka juga nanti di akhirat. Nah, oleh karena itu Bu, tunjukkan kalau kita ini bukan orang yang bakhil, kalau kita ini bukan orang yang malas. Dengan apa kita menunjukkan? Dengan selalu kita antusias ketika kita dengar nama Nabi kita yang tercinta disebut. Yuk kita sama-sama untuk berselawat kepada baginda Rasul Sayyidana Muhammad abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Al-mukarramun wal muhtaramun, para hujjaj, para orang tua, para panitia penyelenggara perayaan kelahiran junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad, Nabi besar kita Nabi Muhammad, yang mohon maaf Al-Faqir tidak menyebutkan satu persatu namanya, namun insya Allah tidak mengurangi rasa takriman, takziman, mahabbah Al-Faqir kepada antum semua yang hadir pada kesempatan malam hari ini di tempat ini, yang insya Allah kehadiran kita menyebabkan turunnya rahmat Allah. Mudah-mudahan kita tidak keluar dari tempat ini kecuali dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal. Juga kita doakan bersama, semoga putra dan putri kita, generasi kita, harapan kita, mudah-mudahan disehatkan dan dipanjangkan umurnya. Mudah-mudahan Allah jadikan anak-anak yang soleh dan solehah, anak-anak yang berguna untuk agamanya, berguna untuk bangsa dan negaranya, sebagaimana tema pada kesempatan malam hari ini, perayaan Maulid Baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Semangat Maulid Nabi 1443 Hijriah untuk membentuk generasi muda yang islami dan berakhlakul karimah sesuai suri tauladan Nabi Muhammad. Ini temanya kebanyakan, kalau ditelusuri satu persatu insya Allah selesainya jam 3 subuh. Siap?
Kuat. Saya nggak kuat. Kita doakan anak-anak kita mudah-mudahan menjadi anak-anak yang kita banggakan dalam agama dan negara. Amin ya Rabbal. Anak-anak muda jangan terpengaruh, sebab walaupun kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, tapi kita gampang terpengaruh, akibatnya celaka juga. Betul? Betul. Pegang prinsip. Prinsipnya tiada lain dan tiada bukan. Jika mau selamat dunia akhirat adalah prinsipnya Ahlus Sunnah wal jangan ikut-ikutan mereka yang anti tahlil. Setuju? Jangan ikut-ikutan mereka yang anti maulid. Setuju? Jangan ikut-ikutan mereka yang mensyirikkan ziarah kubur. Setuju? Walaupun kebaikan sholat berjamaah selalu setiap waktunya di masjid, tapi tidak mempunyai i'tiqad daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah, celaka juga. Na'udzubillahi min. Imam Syibli, kenal Imam Syibli? Syekh Abu Bakar Asy-Syibli. Beliau itu adalah seorang al-wali min auliyaillah, seorang ulama. Beliau pada satu saat beliau jalan-jalan ke tengah hutan. Akhirnya di tengah hutan beliau ada yang manggil, Imam Syibli, Imam Syibli, Imam Syibli. Di tengah hutan nggak ada siapa-siapa. Tengok kanan, tengok kiri, depan belakang, nggak ada yang manggil, tapi ada suara. Nggak ada orang yang manggil, tapi ada. Kita jalan-jalan ke tengah hutan, tahu-tahu ada yang manggil kita, ya Abdul Hakim. Kira-kira bagaimana yang ada? Imam Syibli nggak kabur. Akhirnya itu suara diajak bicara. Suara, kamu siapa? Nggak ada wujudnya, tapi kedengeran begitu jelas dan dekat. Akhirnya itu suara ngaku, saya Imam Syibli. Saya siapa? Ya saya pohon mangga. Pohon. Jadi pohon mangga bicara, Imam Syibli dengar. Oh, pohon mangga, ada apa? Saya punya pelajaran. Pelajaran apa? Begini Imam Syibli, saya setiap hari ditimpuki pakai batu, tapi yang nimpuki saya malah saya kasih mangga satu-satu. Bagus nggak? Berakhlak nggak? Baik nggak? Ditimpuki malah dikasih mangga satu-satu. Gimana kalau kita yang ditimpuki? Balas nggak? Tipuk maning katanya. Ya. Oh, pohon mangga, kelakuan kamu bagus, kamu baik, kamu dermawan. Ditimpuki malah dikasih sama kamu. Tapi saya bingung dan heran, wahai Imam Syibli, kenapa kalau saya mati, batang saya ditebang, kemudian batangnya dibakar? Kenapa?
Kan saya hidup di dunia baik. Saya hidup di dunia kagak jahat. Saya hidup di dunia suka ngasih. Bahkan orang yang jahat sama saya kasih. Tapi kenapa kalau saya mati batangnya ditebang, kemudian batangnya dibakar? Kenapa? Padahal baik. Bener nggak? Bener nggak? Ini pelajaran buat anak muda, buat kita semua, buat ibu-ibu semua, buat yang ada di tempat ini. Pegang prinsip. Karena kamu kagak punya prinsip, pada dasarnya pohon mangga, kamu nggak punya prinsip, nggak punya prinsip. Angin ke utara kamu condong, angin ke selatan kamu ikut, angin ke barat kamu ikut, angin ke timur kamu juga punya prinsip nggak? Itu dia akibatnya. Walaupun kita manusia baik, nggak jahat sama orang, tapi nggak punya prinsip hidup di dunia, celaka dan celaka. Kayak pohon mangga tuh, matinya ditebang, batangnya dibakar, gara-gara hanya karena kagak punya prinsip. Begitu juga kita semua. Anak-anak muda jangan ikut-ikutan. Mereka orang-orang yang anti tahlil, anti bid'ah. Mereka orang-orang yang suka menyesatkan saudara-saudaranya. Jangan. Prinsip kita pegang. Iktikad, paham kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Setuju? Kompak. Ibu bapak yang kumpul di tempat ini, sampai akhir ayat kita pegang prinsip akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, insya Allah. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita syukur kepada Allah. Malam hari ini kita dengan pertolongan Allah dikumpulkan di tempat ini dalam rangka yang pertama, menuntut ilmu, kebiasaan yang suka diadakan setiap malam Ahad kedua dan malam Ahad yang keempat, sekaligus perayaan kelahiran Rasul. Betul nggak? Berarti acara malam hari ini berapa? Dua. Pertama cari ilmu, kedua perayaan mau jujur. Yang jawab ya, jawabnya yang jujur. Acara malam hari ini berapa? Pertama, kedua, berarti amplopnya canda. Syukur alhamdulillah, syukur alhamdulillah. Sebagaimana tadi sama kita semangat ya. Tala'al badru alaina min thaniyatil wada wajaba syuru alaina mada alilaida ya tala'al badru alaina min telah terbit kepada kita semua sebagai umat manusia. Apa yang telah datang kepada kita? Al-Badaru. Siapa Al-Badaru? Nabi besar kita, Nabi Muhammad. Bagaikan bulan purnama
yang menerangkan muka bumi ini. Betul. Telah datang kepada kita Nabi besar kita, Nabi Muhammad. Dari mana Nabi kita datang? Nabi kita datang min Thaniyatil, dari Bukit Wadah. Dari Bukit Wadah. Lalu apa kata itu syair? Wajib syukru alaina, wajib atas kita semua, wajib atas kita semua untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mada'a lillahi da', yang Allah datangkan, yaitu baginda Rasul yang selalu mengajak kepada jalan Allah, jalan yang lurus, jalan yang selamat, jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita wajib bersyukur dengan datangnya Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu. Karena Nabi kita adalah orang yang paling ingat terus sama umatnya. Bukan hanya ketika mau meninggal dunia saja, tapi nanti di akhirat umatnya dicari-cari. Umatnya dicari-cari. Mana umatku? Padahal Nabi udah masuk surga, pakai keluar lagi. Gara-gara ada jamaah Masjid Baitur Rahman yang belum semuanya masuk surga, Nabi keluar lagi. Ngapain? Nyari-nyari. Mana dia ini Pak Deden? Mana dia ini Pak Mustangin? Kok kagak ada di dalam surga? Dicari-cari. Nggak betah Nabi kita. Padahal surga tempat endah, tempatnya luar biasa. Nggak betah Nabi kita. Beda dengan kita. Kalau kita udah masuk ke dalam surga, apa iya ingat Bapak sama saya? Apa iya Bapak mau bawa saya? Mau ngajak saya? Bapak seandainya udah masuk ke dalam surga, mau keluar lagi nggak? Mau keluar lagi nggak? Tuh jujur jawabnya, emang begitu. Makanya kita nggak jadi nabi. Lihat Nabi kita tuh, sayangnya luar biasa. Lebih sayang Nabi kita sama umatnya daripada sama keluarganya. Tuh Nabi kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu. Jangankan di akhirat, jangankan di akhirat, di dunia saja bu, masih semangat sih. Nabi kita di dunia saja ya, itu mengangkat derajat orang perempuan. Orang perempuan diangkat derajatnya setinggi-tingginya gara-gara Nabi kita tuh dulu punya anak perempuan hina. Bener nggak? Zaman jahiliyah, Nabi kita belum diutus, punya anak perempuan. Itu kalau nggak dikubur, seandainya udah besar, itu dibawa ke pasar. Diapain? Dituker sama kambing. Kambing sama anak perempuan saat zaman jahiliyah itu lebih berharga. Lebih berharga kambing. Dituker sama kambing dulu Bu. Waktu Nabi belum Nabi diutus. Seolah-olah ya Rasul, kata Allah, angkat tuh derajat perempuan. Makanya orang perempuan derajatnya lebih tinggi 3 derajat daripada orang lelaki. Setuju nggak setuju? Ini udah kata Nabi. Orang perempuan kalau pengen tahu itu derajatnya lebih tinggi 3 tingkatan daripada derajatnya orang. Setuju nggak? Setuju nggak? Ini Nabi yang bilang. Nabi yang
Yang bilang dulu ada anak muda datang kepada Nabi, "Ya Rasul, siapa di dunia ini orang yang paling saya muliakan?" "Ibu kamu." "Terus siapa lagi?" "Ibu kamu." "Terus siapa lagi?" Ibu kamu." "Berapa kali?" Tiga. "Terus siapa lagi ya Rasul?" "Bapakmu." "Berarti ibumu, ibumu, ibumu 3 kali. Baru bapakmu, ibunya 3, bapaknya 1. Enak. Terbalik itu mah. Salah ngitung. Makanya ya ada qasidah sering kita dengar, "Ibu kaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Kau mengandung lagi." Padahal sakit tapi gak kapok-kapok. Ya, ini diangkat sama Nabi. Sampai Nabi pernah bilang begini, "Al jannatu tahta aqdamil ummahat." Apa kata Nabi? Surga itu ada di bawah telapak kaki ibu. Kalau di bawah telapak kaki bapak apaan? Ada. Kiai Mubalik nyampein hadis al jannatu tahta aqdamil aba. Ada nggak? Nggak ada. Lihat, siapa yang meninggikan pangkat, kedudukan, derajat setinggi-tingginya 3 tingkatan dibanding tingkatan orang lelaki, kalau bukan junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya wajib bersyukur, wajib mencintai baginda Rasul. Insyaallah. Ya Rasulullah ji'na li ziyarah qasidina nartaji minna syafa'ah inna rabbil alamin. Asma Allah ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah ji'na ya Rasulullah ji'na li ziyarah qasidina nantaji minna syafa'ah inna rabbil alamin. Ini nggak ada yang hafal. Apa karena masih ada beban? Beban di mulut. Nggak hafal apa karena ada yang dipikirin di rumah? Nggak hafal. Kan ini sering kita dengar ya. Ya Rasulullah ji'na. Wahai Rasul, kami datang. Ini kami datang nih. Bapak ibu datang ke tempat ini berarti sama dekan bapak ibu datang kepada Rasul. Datang kepada Rasul. Ya Rasulullah ji'na. Ya Rasul, kami datang. Untuk apa tujuannya? Li ziyarah qasidina, untuk mengkunjungi engkau ya Rasulullah. Datang kemari ngunjungin Rasul. Ketemu nggak? Ketemu nggak? Mau. Insya Allah dengan keyakinan kita Rasulullah hadir di tengah kita. Amin. Rasulullah hadir di tengah kita. Amin. Tadi sudah kita baca bersama, anta syamsun anta badrun anta nurun faganur anta iksiraga
misbahus. Lihat, anta syamsun, engkau bagaikan matahari. Anta nurun fawqa nurin, engkau adalah cahaya di atas segala cahaya. Saya nanya, bulan purnama matahari bisa nggak nerangin dunia? Bisa. Bulan purnama dan matahari bisa nggak nerangin dunia? Bisa. Bisa. Itu cahaya bukan? Cahaya. Tapi ingat, anta fauqa nurin, engkau ya Rasulullah cahaya di atas segala cahaya. Matahari, bulan, cahayanya masih kalah dengan cahaya daripada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad. Kalau saja matahari bulan pertama bisa menerangi, memberikan cahaya di Bojonggede, di Bogor, di Tangerang, di Papua, di Medan, di Surabaya, bisa menerangin. Kenapa Nabi kita enggak? Yang cahayanya lebih daripada cahaya matahari dan bulan. Alhamdulillah. Matahari datang enggak ke tengah kita? Datang. Bulan purnama datang enggak ke tengah kita? Matahari dan bulan cahayanya di bawah daripada cahaya Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti Nabi kita lebih dari cahaya matahari. Keyakinan kita, karena Nabi kita diundang, ya Nabi salam alaika, itu undangan buat Nabi. Ya, Nabi nggak pilih-pilih. Mau siapa kek yang undang Nabi, mau orang yang mana kek, kalau dia ngundang Nabi semangat, serius, khusyuk, benar-benar dia ngundang Nabi. Nabi datang nggak? Datang. Nabi datang nggak? Datang. Datang. Tadi kita udah ngundang Nabi. Nabi datang nggak? Datang. Walaupun yang ngundang malam hari ini jutaan, seandainya dengan waktu yang bersamaan, tetap Nabi akan datang di tengah-tengah kita. Insya nartaji minkas syafa'ah. Harapan kami adalah syafaatmu ya Rasulullah. Syafaatmu ya Rasulullah. Mudah-mudahan yang kumpul di tempat ini kelak nanti di yaumil qiyamah mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua Allah masukkan ke dalam surga. Amin. Sama lapangannya juga masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Sekarang tanya, Bapak Ibu seneng nggak kumpul di tempat ini? Senang. Gembira nggak? Bahagia nggak? Ya. Alhamdulillah. Kenapa kita bahagia? Karena malam hari ini kita merayakan kelahiran baginda Rasul. Kalau enggak gembira, itu enggak sah ngerayainnya. Kalau Bapak Ibu enggak bergembira, enggak sah merayakan kelahiran nabinya. Dalam Al-Quran surah Yunus ayat 58, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Qul bifadlillah wa birahmatihi, dengan karunia Allah, dengan anugerah Allah,